Ambur-bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayana paracudayat Om Narayanu Ewidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalanku Niranjan Niruya Kalku Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astyakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa At permadat kesama-samam Om Santi 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 Om Sosok gitaris Dewa Bujana selengkapnya dalam Bali Story.
Polisi berhasil menangkap seorang kurir narkoba dengan barang bukti sabu serta puluhan butir ekstasi. Beberapa gol-gol cantik yang dicetak skuad Garuda Muda. Konservasi Sari Segara Pengembangan Buleleng kembali melepas ratusan ekor tukik di Pantai Lovina. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, selain wisata, Bali juga dikenal karena seniman-senimannya yang mendunia. Salah satunya adalah Dewa Bujana. Gitaris grup band Gigi tidak hanya dikenal sebagai salah satu gitaris terbaik Indonesia. Dewa Bujana terkenal karena sifat toleransinya. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Bernama lengkap Idewa Gede Bujana, gitaris yang terkenal dengan grup band Gigi ini genap berusia 54 tahun pada 30 Agustus. Lahir di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1963, Dewa Bujana merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara. Almarhum ayahnya Idewa Nyoman Astawa adalah seorang pensiunan jaksa tinggi di Surabaya dan ibunya seorang ibu rumah tangga bernama Desa Puturaka. Minat Bujana terhadap seni musik muncul ketika ia mendengar para buruh bangunan sekitar rumahnya memainkan gitar. Saat itu, Bujana masih berusia sekitar 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar di Klungkung. Karena begitu tertariknya dengan gitar, Dewa Bujana bahkan sampai mencuri uang neneknya untuk membeli gitar. Sejak saat ini, gitar begitu lekat dengan kehidupan Dewa Bujana. Gairah musiknya semakin terlihat ketika Bujana memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Di kota Pahlawan, Bujana mengambil kursus musik klasik. Bujana kemudian bergabung dengan band jazz di sekolahnya, Squirrel, pada tahun 1980. Bersama band tersebut, Dewa Bujana berhasil mendapat predikat pemain gitar terbaik pada ajang Live Music Contest tahun 1984. Sebelum membentuk grup band Gigi, Dewa Bujana sempat bergabung dengan Spirit Band dan berhasil mengeluarkan 2 album. Kemudian tahun 1993, Bujana bergabung di Java Jazz. Bersama Java Jazz, Bujana cukup sering mengikuti beberapa festival jazz, baik di dalam dan di luar negeri, yang membuat namanya semakin dikenal. Baru di tahun 1994, Bujana membentuk Gigi bersama Baron, Thomas, Arman Maulana, dan Ronald. Bersama Gigi, namanya semakin dikenal oleh para penikmat musik Indonesia di luar jazz. Berawal dari perkenalannya dengan balawan, di awal tahun 2000, Bujana mulai gemar menggunakan gitar yang dilukis dan diukir. Bahkan kini gitar dengan ukiran Dewi Saraswati adalah salah satu ciri penampilan Dewa Bujana. Bermodal koleksi 34 gitar lukis yang ditampilkannya dalam buku Dawai-Dawai, Dewa Bujana berkeinginan membuat sebuah museum gitar. Bujana ingin menaruh gitarnya dalam museum yang akan diberi nama Museum Gitarku. Rencana ini mendapat dukungan dari para musisi lainnya. Meskipun sibuk dengan Gigi, Bujana tetap menjaga impiannya untuk membuat album solo jazz. Niat tersebut baru benar-benar ia jalankan setelah Gigi mengeluarkan album ke-6. Dan kini album solo terbaru Bujana bertajuk Hasta Karma yang diluncurkan tahun 2015 menjadi album internasional Bujana yang keempat dan merupakan album solonya yang ke-8. Dalam album internasionalnya ini, Bujana melibatkan musisi internasional seperti Joe Locke, Ben Williams, Antonio Sanchez untuk mengisi rhythm section.
Sebagai pemeluk agama Hindu, album Dewa Bujana juga ada yang berisikan lagu-lagu rohani Hindu seperti album Nyanyian Dharma. Karma manusia takkan hilang jiwa, meninggalkan raga. Buka selimut kegelapan yang membalut semesta alam. Walaupun demikian, Bujana tidak menolak, bahkan dinilai sangat total menyumbang karyanya demi album religi Ramadan Gigi. Dua lagu dalam album religi band Gigi, Aku dan Aku, merupakan karya Bujana, yakni Cintalah Mereka dan Pemimpin dari Surga. Lirik lagu Cintalah Mereka diciptakan Arman, sementara musik dan aransemen adalah hasil tangan Bingun Bujana. Setiap tahun, Gigi selalu menghasilkan karya religi. Bujana pun tak pernah absen menyumbang lagu-lagu religi bersama rekan sebandnya. Bujana yang beragama Hindu tak keberatan harus menciptakan dan membawakan lagu religi Islam. Baginya, perbedaan agama bukanlah penghalang kreativitas. Gitar dengan tampilan unik ada di Pulau Dewata. Ukiran khas Bali menjadi pemanis gitar buatan G Anyar yang terkenal di dunia. Gitar yang saya mainkan ini bukan sembarang gitar nih. Selain suara yang indah, di sini juga dihiasi oleh ukiran khas Pulau Bali. Alat musik yang tidak sekedar alat musik. Inilah gitar pahatan khas Bali, karya Iwayan Tugas. Gitar istimewa yang dihiasi oleh pahatan khas Bali yang sudah terkenal di seluruh dunia. Gitar ini tidak hanya menonjolkan bentuk, suara yang dihasilkan pun memanjakan telinga. Pembuatan gitar karya Wayan tidak berbeda dengan proses pembuatan gitar pada umumnya. Bedanya di sini adalah proses rancangan pahatan. Kayu yang dipilih untuk badan gitar adalah kayu akasia. Kekhasan dari gitar karya Iwayan Tugas ini adalah detail ukirannya. Dibikinnya bisa sampai 1 bulan lebih dan gak cuma cantik nih, tapi ukiran ini tuh bisa menghasilkan suara yang istimewa dari gitar Blueberry karya Iwayan Tugas. Lamanya proses memahat berbeda-beda untuk tiap gitar, tergantung tingkat kerumitan desain pahatan. Usai dikerjakan, kita dicek kembali suaranya. Pengecekan ini untuk menjaga kualitas gitar dan kualitas suara yang dihasilkan. Gitar karya Wayan Tugas bermerek Blueberry ini sudah terjual sampai Amerika, Kanada, Rusia, Brasil, dan banyak negara lainnya. I find internet, YouTube, this guitar shop, this very good guitars, is nice, is very pictures, is handmade, it's very good, but expensive. Harga gitar yang paling murah adalah $1.500 atau sekitar 20 juta rupiah. Dan paling mahal adalah $7.500 atau sekitar 100 juta rupiah. Tiap gitar hanya ada satu, alias eksklusif. Karena gitar saya itu kan tidak cuma sebuah instrumen ya. Itu gitar lebih dominan nilai seninya. Jadi apa? Art for sound. Jadi seni untuk suara. Sudah lebih dari 1.700 gitar yang dihasilkan Iwayan Tugas. Dan salah satu masterpiece-nya adalah gitar listrik yang dipahatkan dengan bentuk Dewa Ganesha dan dibubuhi batu safir. Kini, ada 15 karyawan yang bekerja di bengkelnya. Bersama-sama mereka, hasilkan karya seni tingkat tinggi yang mengharumkan nama Indonesia di dunia.
Aris Satya, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Gus Campur, seorang kolektor kaset pita di Bali yang sepanjang hidupnya mendedikasikan dirinya untuk musik. Ini terlihat dari sudah tak terhitung berapa biaya yang dikeluarkan demi membeli ribuan koleksi kaset musik miliknya. Hobi yang digeluti Ida Bagus Udayana atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Campur ini tergolong cukup langka. Pria dengan 3 orang anak ini mempunyai hobi mengkoleksi kaset musik, yang jika dihitung hingga saat ini jumlahnya mencapai ribuan. Berbagai jenis musik seperti jazz, rock, blues, bahkan sampai gamelan Bali ada dalam koleksi kaset-kasetnya. Kaset yang dikoleksinya pun tidak hanya dalam bentuk VCD maupun DVD, tetapi masih banyak juga yang masih dalam bentuk pita kaset. Berawal dari kegemarannya mendengarkan musik, akhirnya Gus Campur mulai serius menekuni hobinya pada tahun 1976 dengan mulai mendatangi toko-toko kaset yang ada di kota kelahirannya, Denpasar, Bali. Bermacam-macam kaset dengan berbagai jenis musik mulai dibeli oleh Gus Campur dari toko-toko kaset yang dia datangi. Ya karena kan saya saking yang hobi dengar musik, awalnya saya dengarnya lagunya Kus Plus. Aja di sana ada saya menitik karir untuk menjadi kolektor. Udah itu beli saya kaset The Beatles, karena ada lagu The Beatles-nya rock and roll musik, ada Rolling Stone, Honky Tonk Woman. Akhirnya terus sampai sekarang saya dari tahun 76 sampai 2015 terus saya koleksi. Meski sempat berburu kaset di luar Bali, Gus Campur merasa kalau di Bali dia lebih banyak mendapatkan kaset-kaset yang sesuai dengan keinginannya. Album dari grup-grup musik seperti Rolling Stone, Led Zeppelin, The Beatles, dan Deep Purple yang menjadi incaran Gus Campur. Tetapi kadang tidak semua album yang dicari bisa didapatkan di sini, sehingga baru bisa mendapatkannya setelah Gus Campur meminta tolong teman-temannya yang berada di luar negeri untuk membantu mencarikan kaset-kaset yang diinginkan tersebut. Sebagian besar musik dan lagu dari isi kaset koleksi Gus Campur menjadi akrab di telinga keluarga. Mereka tak pernah merasa terganggu dengan hobi sang kolektor ini. Bahkan anaknya melihat hobi menggemari musik membuat sang ayah menjadi tampak awet muda. Di bapak saya itu ya kesannya positif karena musik itu bisa membuat kita awet muda. Makanya bapak saya yang di umurnya 54 tahun ini masih kelihatan muda karena setiap harinya dengerin musik. Hampir setiap hari? Iya, hampir setiap hari. Bisa dari pagi sampai malam. Diam di kamar musiknya itu, nggak bosan-bosan. Musik semakin menjadi bagian penting dalam menemani hari-hari seorang kolektor Gus Campur. Kegemarannya mendengarkan musik dan mengoleksi kaset membawa Gus Campur mengetahui banyak hal mengenai musik, sehingga ia kerap diminta menjadi komentator di beberapa stasiun radio. Gus Campur tak berhenti hanya di sini, ia masih ingin terus mengkoleksi kaset hingga akhir hayatnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Polisi berhasil menangkap seorang kurir narkoba dengan barang bukti sabu serta puluhan butir ekstasi. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Band. Hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official.
bersama 230 peringatan Bahaya Permukaan Merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2, hanya di NET. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Ya, kembali di Net Bali, istri seorang purnawirawan polisi di Jombang, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam tokonya. Dari olah TKP, polisi menemukan sarung tangan serta CCTV. Perampokan yang menewaskan satu perempuan gemparkan warga Bareng, Jombang, Jawa Timur Rabu pagi. Toko yang menjual bahan pokok sekaligus rumah tinggal inilah lokasi kejadiannya. Korban Sri Handayani berumur 51 tahun yang merupakan pemilik toko. Jenazah korban ditemukan Rabu dini hari oleh suaminya, seorang purnawirawan polisi. Pada tubuh korban terdapat luka tusuk serta ikatan. Kini jenazahnya masih diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Saat olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan barang bukti tak jauh dari lokasi. Di antaranya uang 75 juta rupiah, CCTV, dan satu sarung tangan berlumuran darah. Belum diketahui pasti motif perampokan disertai pembunuhan ini. Ya, jadi kita masih mempelajari TKP. Dari semalam sama Pak Kapolres kita sudah di sini. Dan kita ulah TKP karena malam hari kita ulang lagi siang ini. Jadi kita lakukan 2 kali olah TKP. Untuk yang terakhir kita libatkan K9 punya Polres. Semoga ada titik terang. Perampokan diduga terjadi Selasa malam, namun para tetangga tak mendengar sesuatu yang mencurigakan. Saya nggak tahu Mas. Kalau itu sepi tadi malam itu, gitu loh. Saya nggak tahu. Karena saya bangun sudah dibawa ke Jombang. Apa yang diambil dari dalam? Katanya tadi uang dibuang di sampah sama playernya CCTV itu. Polisi masih mengumpulkan barang bukti serta membuka rekaman CCTV untuk mengungkap kejadian ini. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.
Polisi berhasil menangkap seorang kurir narkoba dengan barang bukti 38,53 gram sabu serta 55 butir ekstasi. Narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang napi dari Lapas Madiun, Jawa Timur. Jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar kembali menangkap seorang kurir narkoba di wilayah Tuban Kuta pada 21 Agustus lalu. Pria asal Karangasem yang berencana menjadi security ini diringkus polisi saat tengah mengedarkan narkoba di wilayah Kuta. Pelaku mengaku mendapat pasokan narkoba dari Nyoman, seorang napi di Lapas Madiun, Jawa Timur. Ia bertugas mengantarkan paket sabu dan ekstasi atas perintah Nyoman. Untuk sekali pengantaran, pelaku mendapatkan upah Rp50.000. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sabu seberat 38,53 gram yang sudah dikemas sebanyak 17 paket serta 55 butir pil ekstasi. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka sudah bersekongkol dengan Nyoman sejak di Lapas Kerobokan. Napi tersebut dari domisili Denpasar, Bali juga. Jadi memang awalnya ditahan di LP Kerobokan dan selanjutnya beberapa tahun sebelumnya dilayar ke LP Madiun. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Dari Sumatera Utara, polisi merilis 5 anggota sindikat pembobol mesin ATM di Kabupaten Asahan. 2 dari 5 pelaku merupakan perempuan Parubaya. Seperti inilah sindikat pembobol anjungan tunai mandiri atau ATM kala beraksi. 1 orang bertugas memasukkan tusuk gigi ke slot kartu mesin ATM agar kartu ATM orang yang nantinya menggunakan mesin ini tidak bisa keluar. Sedangkan pelaku kedua berjaga-jaga. Jika sudah ada korban yang kartunya tidak bisa keluar dari mesin, pelaku kemudian menuju ATM untuk membuka ganjalan, mengambil kartu ATM korban, serta menguras isi tabungan korban. Mesin ATM yang berada di tempat sepi dan tanpa pengamanan menjadi targetnya. Dari hasil identifikasi wajah CCTV mesin ATM, polisi meringkus para pelaku 23 Agustus lalu. Baru hari ini 5 anggota sindikat pembobol ATM tersebut dirilis Satreskrim Polres Asahan, Sumatera Utara. 2 di antaranya merupakan perempuan setengah baya. Memang tadi modusnya mereka memakai tusuk gigi tadi tersebut, dia ganjal di slot mesin daripada mesin ATM tersebut. Nah, dia sampaikan kepada si kepada si korban, calon-calon korban, agar memencet nomor PIN. Pada saat nomor PIN dipencet, di situ mereka mengingat. Ternyata setelah di-cancel tidak mau beroperasi juga. Ya. Akhirnya pelaku menyampaikan kepada korban, ini mungkin ATM-nya rusak. Dari kejahatan ini, pelaku mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Saya masuk ke mesin, mesin diganjal, habis itu kami keluar lagi, Pak. Begitu ada orang masuk, baru si Rudi ini masuk, Pak. Udah berapa lama Bang lakukan ini? Sekitar 1 bulan. Barang bukti berupa kartu ATM, buku tabungan, handphone, pisau, dan tusuk gigi diamankan petugas. Kelima pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Irwan Syah Putra Nasution melaporkan untuk NET. Di Pasuruan, sebuah mobil sedan menghantam atap rumah warga setelah sebelumnya terbang 7 meter. Peristiwa ini disebabkan oleh rem mobil yang tak berfungsi. Jangan bayangkan ini pembuatan film action yang melibatkan mobil berkecepatan tinggi. Mobil berjenis sedan ini tersangkut di atap rumah warga di Pasuruan, Jawa Timur setelah sebelumnya terbang 7 meter lebih. Akibatnya atap 2 rumah warga hancur. Namun dipastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil sedan tersebut milik warga Bangil, Pasuruan bernama Alvan. Peristiwa terjadi Rabu pagi usai Alvan mengantarkan anak dan istrinya ke Desa Leduk Prigen. Bermaksud memarkirkan mobil di tempat aman, namun karena kondisi jalan curam dan rem mobil tak berfungsi, mobil pun tak bisa dikendalikan. Itu hasilnya yang pertama itu, mau langsung ngeblong aja. Iya. Nggak tahu, peteng gelap kayak sendiri gitu. Alvan kini resah karena mobil tersebut telah laku terjual dan sudah dibayarkan uang mukanya. Ini merupakan kejadian mengejutkan bagi sepemilik rumah. Seperti gempa. Nah, terus tahu nggak kalau mobil? Ya nggak tahu. Terus saya naik itu baru tahu kalau mobil masuk rumah saya itu. Oh, gitu. Iya. Ini lompat berapa meter? 6 meter, 7 meter kira. Sebelumnya pernah kejadian gini nggak? Sudah kejadian pernah dulu. Sekali. Nggak separah ini. Warga Bangli bergotong royong untuk mengevakuasi mobil tersebut namun terkendala alat dan medan.
Hingga pukul 10 pagi belum ada personel kepolisian yang mendatangi lokasi kecelakaan. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Viral di media sosial, oknum ASN Kementerian Perhubungan marah-marah karena tidak terima mobilnya diderek petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Meski telah meminta maaf, namun netizen meminta oknum ASN ini diberi sanksi karena tidak memberikan contoh pengendara yang baik. Gak usah kacak enggak? Gak usah. Sabar aja Pak Chandra ya. Kalau kerja yang benar, jangan asal main ngangkut saja. Inilah oknum aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Perhubungan yang marah-marah ke petugas Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Oknum ASN berinisial J ini tak terima mobilnya yang terparkir di trotoar diangkut petugas. Kata-kata kasar pun dilontarkan pria ini lantaran mobilnya tak kunjung dikembalikan sebelum membayar denda. Video berdurasi 1 menit ini langsung viral di media sosial. Dan tentu saja banyak netizen yang mengecam aksi ASN Kemenhub ini. Ada yang menilai alih-alih memberi contoh yang baik, pegawai Kemenhub justru tak tertib aturan. Meski sang oknum telah meminta maaf, namun tak sedikit dari netizen yang minta oknum ASN Kemenhub ini diberikan sanksi. Selama bulan tertib trotoar ini, Pemprov DKI Jakarta memang gencar merazia kendaraan yang terparkir sembarangan. Tak tanggung-tanggung, mereka yang melanggar kendaraannya langsung diderek. Untuk menebusnya, pemilik kendaraan dikenakan denda Rp500.000. Ini sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Tertangkapnya Siti Masita Suparno, para aparatur sipil negara Kota Tegal mencukur gundul rambutnya. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Customs Protection. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ISG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2, hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net.
Tertangkapnya Siti Masita Suparno, para aparatur sipil negara Kota Tegal mencukur gundul rambutnya. Sementara Partai Golkar yang mengusung Siti pada 2013 lalu tegaskan tak mengetahui kasus suap yang menjerat wali Kota Tegal itu. Kegembiraan aparatur sipil negara Kota Tegal atas tertangkapnya Siti Masita Suparno, wali Kota Tegal masih berlanjut hingga Rabu siang ini. Duduk berjajar di depan kantor dan seorang pencukur rambut telah siap bertugas. Mereka ungkap rasa syukur dengan cara memangkas habis rambutnya. Sejak kepemimpinan Siti Masita 2014 lalu diakui banyak terjadi pelanggaran aturan. Bahkan tak sedikit ASN yang dialih tugaskan meski tak sesuai kompetensinya. Bekerja sebagai aparatur sipil negara, kita wajib mempertahankan peraturan dan perundang-undangan. 3 kubu, jadi ada yang pro, ada yang kontra, dan ada yang mungkin tidak peduli gitu loh. Bukan netral tapi tidak peduli gitu. Nah, yang jadi PR buat kita adalah bagaimana supaya kedepannya kita itu bisa membenahi kesenjangan antar birokrasi ini. Para ASN juga berharap Siti Masita Suparno segera dinonaktifkan dari jabatan wali Kota Tegal dan Mendagri segera melantik pejabat baru. Sementara itu, Partai Golkar yang mengusung Siti Masita Suparno pada Pilkada 2013 lalu tegaskan tak mengetahui kasus suap yang menjerat wali Kota Tegal tersebut. Tidak tahu sama sekali karena hubungan Ibu Sita dengan Partai Golkar tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ya, jadi makanya di dalam Pilkada besok tahun 2018 kita pun tidak mencalonkan beliau gitu loh. Tanpa terjadinya kejadian ini ya. Partai berlambang pohon beringin ini tak akan mengusung lagi Siti Masita karena alasan tertentu. Salah satunya karena kontribusinya terhadap Golkar dinilai tidak signifikan. Perolehan suara Golkar di Kota Tegal merosot dari 6 kursi menjadi 4 kursi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sosok wali Kota Tegal Siti Masita Suparno menjadi perbincangan usai dicokol KPK. Siti memiliki segudang prestasi sebelum terjaring operasi tangkap tangan KPK. Meski ada juga sebagian pihak yang tidak mendukung kepemimpinannya. Sebelum ditangkap KPK Selasa petang, wali Kota Tegal Siti Masita Suparno mengantongi sejumlah prestasi. Saat SMA tahun 1983, Siti menyabet bintang pelajar kelulusan di Sekolah Indonesia Nederland. Lalu pada tahun 1987 ia mendapat gelar juara kepribadian dalam kontes wajah femina. Tak berhenti di situ, Siti juga menjadi juara 2 pemilihan Putri Ayu yang digelar Yayasan Martha Tilaar tahun 1988. Lalu pada tahun 2016 ia terpilih sebagai salah satu Indonesian Inspiring Woman oleh majalah Woman's Obsession. Sementara 2017 lalu Siti memperoleh penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia 2017 sebagai perempuan yang menginspirasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Selain itu ia juga meraih penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN karena dinilai mampu meningkatkan pelayanan keluarga berencana di Kota Tegal. Meski dihujani berbagai penghargaan, sosok Siti juga menuai reaksi negatif dari sebagian masyarakat. Ia sempat didemo sejumlah elemen masyarakat secara beruntun pada tahun pertamanya menjabat dengan berbagai alasan. Aktivis anti korupsi pun menganggapnya sebagai sosok yang arogan. Ya banyak, itu ASN apa tidak bentuk arogansi? Akbar, belum yang lain-lain, banyak. Sebelumnya Siti dan 4 orang lainnya ditangkap tangan KPK Selasa petang di rumah dinasnya karena diduga menerima suap sejumlah 300 juta rupiah dari proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET. Petani tembakau di Kabupaten Buleleng terancam gagal panen. Pasalnya ratusan hektar lahan tembakau petani terserang virus yang menyerang daun tembakau menjadi rusak. Sebanyak 15 hektar lahan tembakau di Kabupaten Buleleng terancam gagal panen setelah terserang virus mozaik. Virus ini menyerang tanaman tembakau yang mengakibatkan tanaman menjadi keriput dan rusak. Akibatnya kualitas tembakau menjadi rusak dan tak bisa diolah untuk proses pengeringan, sehingga tidak layak jual. Lahan tembakau yang terkena serangan terparah berada di Desa Panji, Kecamatan Sukasada. Selain itu, daerah lain yang sudah teridentifikasi terserang berada di Desa Bakti Serage, Kecamatan Buleleng, dan di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt. Uniknya hanya tanaman tembakau varietas Virginia yang terkena serangan virus mozaik. Untuk mengatasi serangan virus, petani memberikan obat ke tanaman tembakau, namun obat yang diberikan tak mampu menangkal serangan virus.
Virus carang api orang itu. Carang api. Ini berapa arealnya tuh? 2 hektar 40. Banyak yang kena penyakit virus nih beli? Banyak, kan kenyataannya. Obatnya enggak ada? Dikasih obatnya, tapi tidak berfungsi. Obat virus dah dikasih. Tapi enggak mau kembali lagi normal? Coba gini aja dah. Saat ini Dinas Pertanian dan Peternakan Buleleng tengah mengupayakan agar serangan ini tidak meluas. Kan ya untuk mengurangi jangan sampai penyakit ini menyebar kan. Nah, kemudian dikurangi, kemudian dilakukan ya pembakaran atau sanitasi. Jangan sampai nanti virus ini menyebar ke tembakau lainnya. Memang kemarin dia ngecek di Paket Agung itu tidak ditemukan itu. Tapi teman-teman PPL ngecek di daerah Panji ya, itu memang ditemukan kurang lebih 15 hektar. Di Panji aja? Ya, di Panji, di Kecamatan Sukajadi, Panji, Baptis Raga, dan sekitar. Tak hanya tanaman tembakau, virus mozaik pun bisa menyerang tanaman yang masih satu jenis, seperti cabai dan tomat. Guna mencegah, pemerintah akan melakukan pembinaan secara khusus kepada para petani. Mereka dihimbau menggunakan bibit unggul dan memperhatikan proses pemindahan bibit ke lokasi tanam. Petani dianjurkan memilih lahan yang jauh dari tanaman cabai atau tomat karena dinilai dapat meningkatkan potensi serangan virus mozaik. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Menjelang Hari Raya Idul Adha, para penjual hewan kurban mulai menjamur di seputaran kota Denpasar. Bahkan ada pula yang datang ke Denpasar hanya untuk berjualan kambing. Menjadi tradisi tahunan menjelang Hari Raya Idul Adha, penjual hewan kurban terutama kambing bermunculan di seputaran kota Denpasar. Seperti misalnya di seputaran Jalan Malboro Denpasar. Umar yang sehari-harinya berjualan furniture di Singaraja ini sengaja datang ke Denpasar untuk berjualan hewan kurban. Baginya, menjual kambing merupakan rutinitas setiap tahun sejak 8 tahun yang lalu. Meskipun penjualan hewan kurban untuk tahun ini merosot, namun keuntungan yang diperoleh pun mencapai belasan juta rupiah. Agak merosot tahun ini sekarang. Kenapa Pak? Ya mungkin saingan terlalu banyak. Orang banyak yang musola yang jualan langsung. Sementara salah satu pembeli mengaku sudah membeli 6 ekor kambing untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha. Pembeli pun tidak asal memilih. Mereka biasanya tetap melihat kondisi kesehatan hewan kurban yang akan dibelinya. Kalau yang sakit biasanya matanya pecahan ya, tidak lincah lah. Kalau yang sehat kan dari postur tubuhnya, dari matanya kan kelihatan lebih sehat. Tidak itu saja, di seputaran Renon juga terdapat sejumlah penjual hewan kurban dadakan. Rata-rata harga kambing yang dijual mulai dari 2 hingga 3,5 juta rupiah. Sebagian besar pembelinya berasal dari Denpasar. Sebelum Hari Raya Idul Adha tiba, pembeli biasanya menitipkan kambingnya kepada penjual, lalu dibubuhi cat sebagai tanda bukti. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan ikuti gol-gol cantik dari Garuda Muda, jadi tetap di NET Bali. Band. Hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Customs Protection. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri.
Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2, hanya di Net. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di Net. Ya, tim nasional Indonesia memang sudah menyelesaikan petualangannya di SEA Games 2017 dan ternyata skuad Garuda Muda ini membuat beberapa gol cantik. Nah, gol mana saja itu? Ini dia rangkumannya. Gol cantik pertama tersaji di pertandingan Indonesia melawan Filipina. Di laga ini, Sadil Ramdhanilah pencetak gol cantiknya. Gol dicetak dengan gaya usai menusuk di sisi kiri, ia melepaskan tendangan keras melengkung yang masuk ke gawang The Askal. Indonesia pun menang 3-0. Melawan Kamboja jadi penentuan di laga pamungkas grup B. Indonesia sempat kesulitan menjebol gawang Kamboja. Namun Ezra Walian pun menjadi pemecah kebuntuan. Dan gol cantik tercipta usai Febri Haryadi dengan percaya diri menendang keras dari jarak jauh dan tanpa bisa dibendung oleh kiper Kamboja. Kalau yang ini, gol berkelas dan tenang yang dicetak Septian David Maulana saat memetik kemenangan 3-1 melawan Myanmar. Memanfaatkan bola sodoran Osvaldo Hai, Septian David melepaskan tendangan placing. Bola melengkungnya pun mengecoh kiper Myanmar. Gol indah dari Rezaldi Hehanusa menjadi penutup di SEA Games 2017. Ia mencetak tendangan melengkung dari luar kotak penalti. Setelah bisa menguasai bola membelakangi gawang, Rezaldi berputar lalu melakukan tendangan terarah dengan kaki kirinya. Gol! Indonesia pun meraih medali perunggu. Masih dari ajang SEA Games Malaysia, di hari Selasa kemarin tim Merah Putih berhasil mengantongi sejumlah medali emas, diantaranya dari cabang angkat besi, taekwondo hingga bulu tangkis. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie meraih medali emas setelah mengalahkan pembulu tangkis Thailand Kospet Pradap. 2 game langsung, ini artinya Jonathan sudah menyumbang medali emas kedua untuk cabang ini. Sebelumnya emas pertama diraih nomor bergu putra. Total tim bulu tangkis Indonesia membawa pulang 2 emas dan 4 perunggu. Sementara itu atlet taekwondo Ibrahim Sarman juga menyumbang medali emas bagi Indonesia. Ibrahim tampil meyakinkan pada nomor kyorugi 63 kg putra. Ia mengalahkan atlet Vietnam Nguyen Van Duy dengan skor 26-12. Ibrahim yang sebelumnya tak ditargetkan emas mengakui kunci keberhasilannya adalah tetap fokus dan menjaga kondisi tubuh. Sementara itu medali emas ke-38 kontingen Merah Putih dipersembahkan oleh lifter Iketut Ariana lewat cabang angkat besi. Berlangsung di Matrade Exhibition Convention Center Kuala Lumpur, Iketut tampil di kelas 77 kg dan berhasil mengangkat total beban 325 kg. Ini merupakan akumulasi angkatan snatch 147 kg dan clean jerk 178 kg. Sementara lifter pesaing asal Vietnam tak mampu menandingi Ketut.
Peraih medali emas SEA Games ke-29 cabang olahraga karate, Co Istri Agung Sanistiarani kunjungi jajaran Pemkab Kelungkung. Bupati mengaku sangat bangga atas raihan prestasi atlet yang berasal dari daerahnya. Bertempat di kantor Bupati Kelungkung, atlet cabang olahraga karate Co Istri Agung Sanistiarani disambut Bupati Nyoman Suwirta beserta jajarannya. Kunjungan ini serangkaian bentuk rasa syukur atas prestasi yang diraih Co Is yang telah merebut medali emas pada cabang olahraga karate SEA Games ke-29 beberapa waktu yang lalu. Bupati Suwirta mengaku sangat bangga atas raihan prestasi perempuan yang berasal dari Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan tersebut. Suwirta berharap raihan prestasi Co Is dapat dipertahankan serta diikuti oleh atlet lainnya di Bali. Sudah diraih itu merupakan pilihan ya. Dan tetap kita berbangga sebagai orang Kelungkung karena sifat dari Kelungkung orang Indonesia sudah mengharumkan nama Indonesia. Dan lagi sekali saya katakan, saya yakin Co Istri tidak memiliki keinginan yang sementara bincang-bincang saya dan keluarganya juga bahwa beliau keluarganya ingin berani. Setelah SEA Games, Co Istri Agung Sanistiarani menargetkan dapat ikut Platnas untuk mewakili Indonesia pada ajang Asian Games 2018 mendatang. Ke depan bisa tetap di Platnas untuk persiapan Atlet nasional karate ini mendapat medali emas SEA Games ke-29 di Malaysia pada nomor di bawah 61 kg putri. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Konservasi Sari Segara Penimbangan Buleleng kembali melepas ratusan ekor tukik di Pantai Lovina. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini talk show hanya di Net. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24. 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas, Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Konservasi Sari Segara Penimbangan Buleleng kembali melepas ratusan ekor tukik di Pantai Lovina. Pelepasan liar tukik ini diikuti oleh puluhan wisatawan mancanegara yang berlibur di pantai ini. Setelah sebelumnya berhasil melepas liarkan sebanyak 300 ekor lebih tukik jenis lekang yang berhabitat di kawasan Pantai Buleleng, di tahun 2017 ini kembali melepas sebanyak 119 tukik ke alam bebas. Sebelum dilepas ke alam bebas, ratusan tukik ini pun dilakukan upacara oleh pemangku di Pantai Lovina. Upacara ini dilakukan agar nantinya ratusan penyu yang dilepas ini mampu hidup dan berkembang biak di Laut Bali Utara. Usai dilakukan upacara, ratusan tukik ini pun dilepas oleh wisatawan mancanegara serta masyarakat lokal di kawasan Pantai Lovina, Buleleng pada Rabu sore.
Para wisatawan pun diberikan pengetahuan bagaimana cara melakukan pelepasan tukik yang benar agar tidak terinjak oleh para pengunjung. Extremely happy because it was my father's passion, and you know, we really would like to help Bali get back, you know, to release the sea turtles, the baby sea turtles, and hopefully, you know, they can all live a very long life. Pelepas liaran tukik ke laut di kawasan wisata Pantai Lovina ini pun dinilai positif dan membawa nilai tambah bagi dunia pariwisata di Buleleng. Kadis Pariwisata Buleleng, Nyoman Sutrisna, mengaku dengan melepasnya ratusan tukik ini akan mendongkrak kunjungan turis ke Buleleng setiap tahunnya. Nah, tentu saja konservasi ini akan berdampak positif bagi industri pariwisata di Buleleng, karena di dalam konteks konservasi di tingkat dunia, itu yang diharapkan oleh para wisatawan. Dengan adanya penggiat konservasi oleh sejumlah nelayan di Buleleng, tahun ini mampu menyelamatkan 600 butir telur penyu yang bersarang sepanjang pantai Penimbangan hingga Desa Anturan. Ini dikarenakan masyarakat sadar akan pentingnya melindungi satwa langka yang akan menjadi ikon pariwisata baru di Buleleng, Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sekarang kita beralih ngomongin bendera merah putih karena belakangan kembali viral di media sosial bendera merah putih kebalik di Thailand dan seorang guru yang nekat panjat tiang untuk memperbaiki posisi bendera. Baik teman-teman, lihatlah di sana bendera merah putihnya kebalik. Inilah aksi heroik seorang WNI di Thailand yang viral di media sosial. Seorang guru di SMKN 1 Cibinong, Jawa Barat ini langsung memperbaiki posisi bendera merah putih yang terpasang terbalik di lokasi konservasi gajah Lampang, Thailand. Sebelum panjat tiang, sang guru bernama Hikmat ini sudah memastikan bahwa bendera merah putih di deretan bendera ASEAN itu bukan bendera Polandia. Rupanya video yang kembali menghebohkan netizen ini terjadi pada 10 November 2016 lalu. Hikmat bersama rombongan saat itu sedang menghadiri pertukaran pelajar antara SMKN 1 Cibinong dengan Lampang Technical College. Lewat akun Twitter Selasa kemarin, KBRI Bangkok juga sudah sesalkan insiden tersebut dan berharap tidak kembali terulang. KBRI Bangkok pastikan pihak terkait telah sampaikan permintaan maaf. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Dream we were sipping whiskey neat, highest flow in the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home. You'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? It ain't me. And the liberties never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the worst of us. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? It ain't